Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan dan keselamatan, dan ini nikmat dunia yang paling mulia. Makanya beliau berpesan, is'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Lebih tinggi lagi adalah nikmat iman, nikmat ad-din, yang ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Fa innallaha la yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah tidak memberikan nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat akidah Islam, nikmat sunnah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, semua muslim mengaku cinta Allah dan Rasulnya. Tapi sampai tingkatan dicintai Allah dan Rasulnya, ini tidak setiap orang. Maka kita mohon kepada Allah termasuk mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembahasan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, beserta dalilnya dari Al-Quranul Karim, dan sebagian ada dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perincian ibadah. Sekarang kita masuk pada dalil dari sunnah, dan ini merupakan dalil yang mencakup semua pembahasan sebelumnya, yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril yang membahas tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini dikenal dengan Ummu Sunnah, induknya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dalam Al-Quran Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah, karena semua Al-Quran muaranya kepada surat Al-Fatihah. Kalau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam induknya adalah hadis Jibril, karena semua sunnah muaranya kembali kepada hadis yang mulia ini. Sampai hadis ini dinamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ad-dinu kulluh. Innahu atakum yu'allimukum dinakum. Di ujung hadis Rasulullah bersabda, dari Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Berarti hadis ini hadis yang sangat agung sekali, yang hendaknya kita pelajari hadis yang mulia ini. Hadis Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat khusus yang didapat para sahabat. Bisa bermajlis dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama
sahabat-sahabat yang mubasysyaruna bil jannah. Di antara mereka adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba muncul, datang seseorang yang sangat putih bajunya, menunjukkan sangat bersih sekali. Dan memang kedatangan Jibril ini menyerupai seorang penuntut ilmu yang luar biasa, yang penuh dengan kesempurnaan, kerapian. Syadidul sawadi syar, rambutnya sangat hitam, bersih. La yura alaihi atharus safari, tidak kelihatan bekas-bekas safar. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kita tahu orang ini. Kan aneh, mesti orang ini datang dari jauh, tapi kok bajunya bersih, rambutnya hitam, tidak ada bekas safar. Padahal kita tidak ada yang tahu. Rajulun gharib, rajulun yang asing, yang belum tahu sebelumnya. Dan ini salah satu Rasulullah melihat Jibril, tapi dalam bentuk seorang. Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, fil ufuq, walau sittu mi'ati janah, memiliki 700 sayap, menunjukkan agungnya Jibril. Kalau membalikkan bumi dengan satu sayap, balik, untuk agung Jibril alaihissalam. Dan agungnya Jibril menunjukkan agungnya Khaliqnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifu minna ahadun, gak ada seorang pun di antara kita tahu. Ini menunjukkan kehidupan para sahabat, mereka saling kenal sesama mereka. Dan itu penting. Kalau biasa jamaah di masjid, biasa majelis ilmu, sering ketemu di momen-momen kebaikan, insya Allah biasanya saling kenal. Dan itu penting, karena dengan mengenal ini adalah salah satu sebab terjalin ukhuwah Islamiyah, tahu keadaan-keadaan mereka. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, belum menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidai, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yang benar, bahwasanya Jibril meletakkan tangannya pada kedua paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan ini ketika seorang meletakkan lutut pada lutut, tangan pada kedua paha, menunjukkan orang sangat butuh sekali kepada faedah yang ingin didapat. Al-lusuk indal Arab, sikap seperti ini menurut orang Arab adalah menunjukkan bahwa Jibril menampakkan sangat butuhnya kepada ilmu. Dan ini memang salah satu kunci dalam belajar adalah seorang belajar harus ada dalam dirinya butuh pada ilmu. Sehingga ketika mendengar ayat, hadis, mendendang, madep. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, kunci seorang mendapatkan faedah itu yang pertama al-isgha', yaitu menghadap, istimak, benar-benar nyimak, madep. Kemudian yaitu hatinya hidup, siap menerima.
Ya, kemudian ketika mendengar ayat, mendengar hadis, seakan-akan ayat ini bicaranya diarahkan kepada diri kita. Hadis yang kita dengar, hadis ini seakan-akan diarahkan kepada kita. Benar-benar menunjukkan bagaimana sikap sangat butuh kepada faedah ilmu. Faqala, lalu orang tadi mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini tidak biasa dalam kehidupan para sahabat. Sahabat biasanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini enggak. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Tapi pertanyaan luar biasa, karena Jibril memang datang untuk mengajarkan kepada para sahabat melewati apa? Bukan melewati beliau jelaskan, tapi melewati pertanyaan. Pertanyaan dari makhluk yang agung dengan pertanyaan yang sangat penting dan agung dilontarkan kepada Nabi yang paling agung, sehingga jawabannya adalah semua penuh keagungan, kehebatan di dalamnya. Ya. Singkat pertanyaan dan jawabannya, tapi mencakup seluruh agama. Kaitannya dengan Allah, kaitannya Rasul, kaitannya akidah, kaitannya ibadah, kaitannya akhlak, kaitannya amal duniawi, kaitannya dengan balasan hari akhir, semua ada dalam hadis ini. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalimat syahadat la ilaha illallah itu wujudnya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Karena dalamnya ada nafyu, ada itsbat, penetapan, peniadaan. Semua dibuang, ditiadakan. Ini ibadahnya batil, ini ibadah batil, ibadah batil, ini sembahan yang batil, sembahan batil, kecuali apa? Ibadah kepada Allah semata. Sembahannya hak hanyalah Allah. Orang kalau hanya nyembah Allah, tapi dia nyembah selain Allah, dia bukan muslim. Tapi harusnya apa? Di samping ibadah kepada Allah, dia meninggalkan segala peribadatan kepada selainnya. Wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau syahadat la ilaha illallah ifradullah bil ibadah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka wa anna Muhammad Rasulullah ifradullah bil mutaba'ah, yaitu memurnikan mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua yang mutlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya diukur bagaimana mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya tidak ada yang maksum dari manusia, semulia apapun. Yang maksum hanyalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuqimas shalah, dan kau menegakkan sholat. Di sini Rasulullah posisinya menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Berarti rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. Ini kunci Islam. Kunci Islam. Yang kedua menegakkan sholat. Maksud sholat di sini yang menjadi rukun Islam, adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi waktu qimus shalah di sini adalah rukun Islam. Salat yang rukun Islam itu salat 5 waktu. Dan salat adalah a'dzam al-a'mal al-amaliyah, ibadah amaliyah yang paling agung. A'dzam al-ibadat ba'da syahadatain, ibadah paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Wa tuqimus shalah, maka sholat ini adalah mizan amal yang lainnya, fondasi amal yang lainnya. Jika seorang menjaganya,
seorang bisa menjalankan dengan baik, insya Allah berpengaruh pada amal-amal yang lainnya. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Apabila sholat baik, yang lainnya akan kebawa baik. Maka sholat ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita jaga sholat, waktunya kita jaga, rukun syaratnya kita jaga, wajibat kita jaga. Setelah kewajiban kita jalankan, karena sesempurna apapun sholat wajib kita mesti ada kekurangan. Melayang waktu sholat ya. Karena jujur saja kalau sholat kita kadang masih mikir-mikir yang lainnya. Pernah sampai dari takbir sampai salam murni ngadep sholat, gak ingat yang lainnya. Sulitnya. Rasul sendiri menyebutkan orang di sholatnya itu macam-macam. Ada dapat 8-nya, 10-nya, 6-nya, dan seterusnya. Waktu tiaz zakat, dan kau menunaikan zakat. Zakat di sini adalah zakatul mal yang masuk pada rukun Islam. Zakat fitri ini termasuk yang wajib bagi Islam, memiliki kelebihan makan untuk harinya. Tapi yang termasuk rukun Islam adalah zakatul mal, zakatul mal, dan ini ibadat al-maliyah. Kemudian yang keempat adalah watasuma Ramadan, dan engkau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita puasa di bulan Ramadan. Watasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang termasuk rukun Islam adalah puasa 1 bulan setahun sekali. Ini termasuk rukun. Kalau ada puasa yang lainnya, walaupun seandainya hukumnya wajib, itu bukan rukun. Yang rukun adalah puasa Ramadan 1 tahun 1 kali. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Berapa kali? 1 kali seumur hidup, yang termasuk rukun bagi seorang muslim. Rukunnya adalah 1 kali. Bisa 1 kali, alhamdulillah. Apalagi ngantrinya luar biasa. Gak cukup dengan punya uang, punya biaya, tapi banyak sebab-sebab yang lain yang harus dilalui. Dan ini adalah penyempurna, ya, penyempurna. Kalau disimpulkan, 2 kalimat syahadat itu kuncinya, dan yang paling menonjol adalah an-nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan. Kalau sholat, walaupun mencakup semua, yang paling menonjol adalah amal perbuatan. Zakat, walaupun diiringi dengan hati, yang paling menonjol adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Puasa adalah ibadah imsak, menahan diri. Tidak hanya dari yang diharamkan, bahkan menahan diri dari yang dibolehkan, yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala saat puasa. Kemudian haji, ini penyempurnanya, ini masuk semua menonjol haji ini. Ucapan menonjol, perbuatan menonjol, ibadah harta menonjol, menahan diri juga menonjol pada ibadah haji. Rasul ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan apa? Rukun Islam. Berarti di sini Islam itu itqan al-a'mal zahirah, memperbaiki amal-amal yang tampak. Karena Islam apabila disebutkan bersamanya iman, maka Islam itu berkaitan dengan amal-amal yang tampak. Makanya tingkatan iman lebih tinggi daripada Islam. Seorang ketika mencapai Islam belum tentu mencapai tingkatan iman. Orang baru masuk Islam, dia baru tahu hal lahirnya, belum bermerasuk bagaimana mendalamnya keimanan. Maka Islam ketika meningkat, dia iman. Kemudian ketika mendengar jawaban ini, qol sodaqta, engkau benar Muhammad. Mungkin kita merasa kok aneh, tanya dijawab kok benar, wis ngerti, pura-pura tanya.
Dan ini memberikan faedah apa? Seorang itu boleh bertanya untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya, ya, untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Karena sebab itu seperti perbuatan. Fa'ajibna lau yas'alu wa yusaddiquhu. Kami pun heran, kata para sahabat. Kata Umar, dia bertanya, loh kok dia membenarkan? Kok membenarkan? Tanya kok membenarkan? Tanya itu kan belum tahu. Dikasih tahu kok Anda benar. Ada suatu kejanggalan. Dan saat itu sahabat Umar dan sahabat belum tahu kalau itu siapa? Jibril alaihissalam. Qala fakhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Bertanya iman. Meningkat iman. Apa itu iman? Qal antu'mina billahi wa malaikati. Engkau beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah minimal adalah mengimani tentang wujudillah. Allah itu ada, la adam. Yang kedua mengimani perbuatan-perbuatannya. Mengimani Allah memiliki nama dan sifatnya yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dia harus tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengimani akan hak Allah, ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ibadah kepada selainnya. Siapa yang iman kepada Allah, maka wajib mengimani seluruh rukun iman. Dan siapa yang ingkar terhadap salah satu rukun iman, sama dengan mengingkari seluruh rukun iman. Saya ulangi lagi, iman kepada Allah melazimkan iman kepada seluruh rukun iman yang 6. Dan siapa yang ingkar terhadap salah satu rukun iman, sama dengan mengingkari seluruh rukun iman. Ini laita jazza, tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Dan urusan iman ini tidak ada istilah mastatokta, semampu Anda nggak ada. Kan tidak butuh tenaga, tidak butuh harta, tidak butuh waktu untuk mengejar. Tapi kembali kepada apa? Hati iman atau tidak. Beda dengan amal-amal lahiriah. Ada mastatokta, ada semampu Anda. Sholat nggak bisa berdiri, ada pilihan apa? Dengan duduk, mastatokta. Nggak bisa duduk, ada pilihan lagi apa? Sudah terseksa sih, baru sholati. Ya. Duduk, nggak bisa duduk berdiri, apa? Terbang. Sisa kedip, guys, kedip. Ya. Yang penting sholat tidak boleh ditinggal. Tapi mastatokta itu ada. Zakat nggak mampu, nggak wajib zakat. Puasa nggak mampu puasa, ganti apa? Diqadha, nggak mampu qadha fidyah. Artinya ada mastatokta. Ibadah haji nggak mampu menjalani ibadah haji, tidak wajib, gugur kewajiban padanya. Tapi tetap dia mengimani itu semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masalah iman tidak ada. Karena itu urusan apa? Hati. Tidak ada kaitannya butuh harta enggak. Orang beriman tidak butuh kaya, orang beriman tidak butuh ya orang kuat. Orang ini tidak butuh orang sehat. Tapi kembali apa? Kepada hati. Antuk minabillah wa malaikatihi, iman kepada para malaikat Allah. Kalau dijelaskan secara terperinci dengan namanya, dengan perbuatannya, tugasnya, kita imani secara terperinci. Kalau disebutkan secara global, kita imani secara global. Yang malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya yang Allah berikan ketaatan, ya. Tidak ada kecenderungan maksiat, ya. Mereka setiap hari tasbih kepada Allah. Makanya ya tasbih itu yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Tasbih itu enggak pakai berhenti-berhenti, itu malaikat. Makanya ketika datang kepada Jibril, "Ala ta'kulun?" Enggak makan. Karena menyerupai sesama orang. Ditawari oleh
Ibrahim alaihissalam. Ala ta'kulun. Ternyata mundur, takut Jibril. Apa namanya? Ibrahim mundur. Ini berarti bukan manusia. Ini malaikat. Makanannya apa? Yusabbihuna al-laila wan nahara. Ya tasbih itu makanannya. Terus ibadah, enggak ada capek-capeknya. Kalau kita kan ada capeknya. Dan jumlah malaikat tidak dibatasi dengan batasan. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yang turunkan kepada Rasulnya, yang kita ketahui namanya, disebutkan dalam Al-Quran, kita iman. Yang tidak disebutkan kita ini secara lupa. Yang paling agung dan penutupnya adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang muhaiminan alaih, yang memansuh al-kutub qablah. Kemudian wa rusulihi, dan para rasulnya. Penutup dan paling agung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman terhadap takdir Allah, ketentuannya yang baik maupun tidak, yang Anda sukai atau tidak. Ini rukun iman yang 6 berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya pada zaman sahabat, ketika ada orang yang ingkar kepada takdir yang dari Irak, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri mereka berlepas diri dariku. Kalau seandainya mereka menginfakkan sebesar gunung, tidak akan terima sampai mereka iman kepada takdir. Itulah pemahaman para sahabat. Dan hebatnya para sahabat itu, ketika muncul pemikiran yang aneh-aneh, tidak ada yang terpengaruh. Muncul Qadariyah pada zaman sahabat, tidak terpengaruh sahabat. Muncul Khawarij, ya, tidak ada seorang sahabat pun yang gabung bersama mereka, nggak ada. Makanya sahabat Ibnu Abbas ketika datang kepada mereka, ya, kami datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan utusan dari Masjid Ansar, tidak seorang pun di antara kalian termasuk mereka, nggak ada. Ketika dialog panjang, kemudian akhirnya banyak di antara mereka tobat kembali kepada jalannya para sahabat, sisanya diperangi sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sadaqta, ketika mendengar jawaban iman ini, Jibril menjawab lagi, sadaqta, engkau benar. Maka di sini Rasulullah ketika ditanya tentang iman, jawabannya apa? Berkaitan dengan al-amal al-batinah. Berarti iman apabila disebutkan bersamanya Islam, maka Islam berkaitan dengan al-amal al-zahir, amalan yang tampak. Tapi kalau iman adalah itqan al-amal batinah, memperbaiki amal-amal yang batin, keimanan al-batin. Makanya para ulama punya kaidah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Iman dan Islam itu kalau disebutkan dua-duanya masing-masing punya makna. Seperti dalam hadis ini, Islam berkaitan amal zahirah seperti rukun Islam yang 5. Iman berkaitan dengan amal-amal yang amalan hati seperti apa? Rukun iman yang 6. Tapi idza taraqa istama'a. Tapi apabila disebutkan dalam ayat, dalam hadis Islam saja atau iman saja, maka Islam di situ dan iman jadi satu. Iman saja, Islam dan iman jadi satu. Ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, maka masuk di situ ya ayyuhalladzina aslamu, orang Islam masuk. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali kalian dalam keadaan iman. Islam masuk di situ, iman masuk di situ. Illa wa antum muslimun, Islam kan? Tapi iman masuk di situ. Kenapa? Karena disebutkan satu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seorang meninggalkan tidak berguna. Disebutkan Islam, maka iman masuk di situ. Tapi dalam hadis ini disebutkan dua-duanya.
Maka Islam berkaitan dengan amal yang tampak, iman berkaitan dengan amal yang hati, amal yang batin. Dan yang sumbernya dari batin lebih tinggi daripada amal yang tampak. Makanya seorang awal masuk Islam dia mungkin Islam Muslim, alhamdulillah. Atau mungkin karena dia masuk Islam tidak mau belajar agama, tidak mau tunduk kepada berita-berita dari Allah dan Rasulnya, dalam menjalani kurang, meninggalkannya juga sebelum melanggar, mungkin nggak meningkat. Tapi kalau dia meningkat maka meningkat. Lebih tinggi lagi adalah ihsan yang akan disebutkan dalam hadis ini. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan dalam bahasa kita artinya apa? Kebaikan untuk berbuat baik. Itu ihsan. Makanya ihsan itu ada dua makna. Yang pertama al-ihsan ma'al khaliq. Yang kedua al-ihsan ma'al makhluk. Itu ihsan kepada Allah. Ya, ini dimasuk ke dalam hadis ini. Yang kedua ihsan ma'al makhluk, yaitu berbuat baik kepada para menunaikan hak makhluk. Satunya menunaikan hak Allah, satu menunaikan hak makhluk. Nah, Rasulullah ketika ditanya apa itu ihsan, beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dengan mata hati, menunjukkan bagaimana tunduk khusyuk dalam ibadah. Wa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak melihatnya, engkau yakin Anda senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada ihsan. Di sini Rasulullah menyebutkan ihsan itu lebih tinggi daripada Islam dan iman. Kalau Islam itu memperbaiki amal-amal yang zahir, dalam hadis ini iman itqan al-amal batinah. Kalau ihsan ini itqan al-amal zahirah wal batinah, memperbaiki dan menjalankan dengan sempurna amal-amal yang lain dan amal yang batin sampai tingkatan ihsan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Berarti kalau sampai tingkatan ihsan otomatis mencapai tingkatan iman, otomatis mencapai tingkatan Islam. Karena ini puncak daripada agama seorang, itu mencapai tingkatan ihsan. Ini berkaitan dengan al-amal. Tapi setelahnya Jibril bertanya tentang hari kiamat. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ya. Qal mal mas'ulu anna bi'alam nasail. Yang ditanya dan tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Sama-sama tidak tahu. Tentang kapannya tidak ada yang tahu. Namun disebutkan dalam hadis hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun enggak tahu. Rasulullah pun enggak tahu. Kapan? Tahun kapan? Enggak ada yang tahu. La ya'lamuha illallah. Tidak itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah apa yang kita siapkan. Ada seorang datang kepada Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat? Mada adatta? Apa yang kau siapkan? Uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Anta mahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Mal mas'ulu an nabi alam nasa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qal fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda. Yang pertama, antalidal amatu rabbatah. Tanda pertama adalah seorang budak melahirkan tuannya. Hadis ini memiliki dua makna yang disebutkan para ulama. Pertama adalah yaitu adanya perbudakan. Adanya perbudakan. Kemudian seorang laki-laki menikahi seorang budak, anaknya ikut siapa? Ikut ayahnya. Ayahnya yang merdeka. Maka ini mana yang pertama? Berarti seibu melahirkan tuannya karena anaknya merdeka. Ikut ayahnya. Mana yang kedua adalah kasratul uquq, banyaknya durhaka kepada orang tua. Itu salah satu tanda di antara
tanda-tanda hari kiamat. Dan dari realita banyak terjadi uququl walidain, dan sedikitnya yang bisa birrul walidain. Ya. Jangankan ketika masih sudah tua, sudah membutuhkan benar-benar. Kadang-kadang orang tua yang masih sehat saja tidak bisa berbuat. Adanya adalah uququl walidain. Maka orang tua punya hak saat muda, terutama ketika sudah tua, masih hidup, termasuk orang tua meninggal dunia, itu haknya tidak terputus bagi anak. Itu tunaikan haknya. Ya, kalau masih hidup amalan yang baik, ya, tunaikan haknya, taati perintahnya, selama tidak maksiat. Ketika sudah meninggal dunia, amalan-amalan baik orang tua dilanjutkan, kerabatnya disambung, teman-teman orang tua disambung. Itu bagian daripada birrul walidain setelah meninggalnya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alat riyasha yatatawaluna bil bunyan. Kau melihat hufat dan muhafil, yaitu yang enggak pakai sendal. Urat yang tidak berpakaian menutupi. Artinya menunjukkan fakirnya. Al-alah peminta, menunjukkan kondisi sangat fakir sekali. Riyasha pengembala kambing. Yatatawaluna bil bunyan, berlomba-lomba dalam bangunan. Yang dicela di sini bukan sekedar membangun bangunan yang tinggi, tapi ada unsur tafakhur, ada unsur bangga dan saling bangga. Tafakhur, takabur, ini sudah kepada para ulama. Ya, bukan berarti Anda ketika ingin bangun dan Allah berikan kemampuan setinggi-tinggi orang hadis ini, tidak kiamat parat. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya apa? Tidak ada bangga, selama tidak ada takabur, tidak ada sombong, ya, dan sesuai dengan yang maslahat dia keluarganya, maka tidak mengapa tidak masuk dalam hadis ini. Qal famada falabithta maliya. Kemudian setelah itu pergi, maka kami tinggal beberapa saat. Faqala, maka Rasul bertanya kepada sahabat Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu. Aku menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini kebiasaan para sahabat. Bahkan terkadang para sahabat tahu jawabannya itu, mereka takut melancangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ini pada masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in umumnya ketika ditanya dan tidak tahu menjawab Allahu a'lam, tanpa menyebutkan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Walaupun sebagian ada mengatakan boleh. Kenapa? Dalam urusan agama tidak ada lebih tahu dari Rasulullah, baik masa hidupnya maupun setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih sering digunakan para sahabat, para tabi'in, para imam adalah Allahu a'lam pada masa setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal hada Jibril atau innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Tadi itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah penting, ya. Yang pertama adalah bahwasanya belajar ilmu itu memang harus dengan duduk bermajlis. Bahkan di ujung hadis ini menunjukkan apa? Bagaimana pentingnya belajar offline, ya. Kan bisa Allah menurunkan wahyu seperti Al-Quran, ya. Tapi apa? Jibril datang menemui para sahabat. Dan memang beda sebenarnya. Kita yang di kampus merasakan bagaimana hasil dari pendidikan dengan daring kemarin, terutama 2,5 tahun daring. Allah, berat sekali, ya. Maka tidak akan bisa. Apalagi belajar itu kan tidak hanya sekedar menimba maklumat, tapi bagaimana belajar
akhlak, belajar muamalah yang baik dan seterusnya. Maka sulit diganti dengan online, terutama belajar agama, termasuk belajar umum. Gak bisa membayangkan bagaimana belajar kedokteran pakai online ya, atau mungkin belajar ya ilmu-ilmu tertentu, sulit. Bantu ya, tapi kalau sebagai pengganti tidak akan bisa tergantikan. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah di antara metode belajar adil dengan bertanya, dan pertanyaan adalah pertanyaan yang baik, yang memang diinginkan adalah untuk mendapatkan faedah. Dengan pertanyaan Jibril ini luar biasa, kita mendapatkan jawaban yang luar biasa. Faedah yang ketiga, seorang itu dibolehkan bertanya dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dia tahu, tapi dia merasa ada yang perlu diberikan faedah, ini dia bertanya supaya yang lainnya tahu jawabannya, bukan untuk khoza'ah, bukan untuk nyandai yang lain, bukan, tapi memang untuk kadang-kadang kan tembak-tembakan ya. Tanya untuk nembak temannya, jangan nembak temannya lagi. Oke, tidak dibolehkan itu. Tapi memang tujuannya adalah faedah. Kemudian di antara faedah penting dari hadis ini adalah bagaimana jawami'ul kalim. Rasulullah berikan oleh Allah jawami'ul kalim. Lafaznya singkat, maknanya padat. Dan beliau bersabda, utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan oleh jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim dalam Islam itu dua, Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah yang disifati dengan jawami'ul kalim. Lafaznya singkat, makna jauh sangat padat. Siapa yang bisa menjelaskan Islam dengan begitu ya, mencakup seperti dalam hadis ini ya. Dan memang kalau kita lihat dahulu ya, seorang datang kepada Rasulullah ingin kenal Islam, dijelaskan sekali majelis mereka paham. Itu menunjukkan hebatnya yang menjelaskan Rasulullah SAW. Begitu pula sucinya hati orang-orang terdahulu yang tidak banyak dikotori dengan yang lainnya. Bila zaman ini ya, ingin belajar Islam butuh waktu yang panjang ya. Dan memang yang menjelaskan tidak ada seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah penting hadis ini adalah ketika ditanya tidak tahu, tidak boleh kita malu-malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Bahkan Allah alam separuh ilmu. Faedah yang lainnya adalah menyerahkan kepada ahlinya, bertanya kepada ahlinya, kepada lebih tahu. Ini sedikit yang dapat kita bahas dari hadis ini ya. Berarti kita selesai al-aslul awal, aslul tsani. Berikutnya adalah al-aslul tsalits insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kan? Ada pertanyaan bisa. Move.